Halo teman-teman, ketemu lagi kita di kuliah malam minggu hari ini. Izinkan saya ya teman-teman ya, sebelumnya saya harus disclaimer dulu ya. Ingin minta maaf seandainya mungkin masukan ini mungkin tidak berkenan, tapi apabila berkenan, yuk mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pertimbangan. Judulnya adalah Membangun Indonesia Sehat dan Kuat. Jadi konsepnya sederhana teman-teman sekalian, bukannya berkeinginan merubah Indonesianya, tapi kalau kita punya cara pandang yang baik terhadap Indonesia, maka perasaan kita terhadap Indonesia pun juga menjadi berubah. Begitupun dalam hal kalau kita berbicara kesehatan itu sendiri. Jadi di sini kita selalu akan dihadapkan dengan berbagai konsep. Konsepnya yang pertama adalah sebaiknya ya. Nah ini masukan, mohon izin ya. Sebaiknya adalah kita selalu berfokus kepada hulu bukan kepada hilir. Kita berfokus menjadi murid daripada sebuah antisipasi, bukan menjadi murid daripada sebuah reaksi. Kenapa kita berfokus kepada hulu? Karena kita ini membahas akar permasalahannya. Kalau hilir, kita harus lebih kepada mengatasi akibat-akibatnya. Nah, jadi tentu otomatis apa yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, nanti kita turun lagi ke bawah ya. Menjadi murid daripada sebuah antisipasi daripada menjadi murid daripada sebuah reaksi ini pasti lebih susah. Menjadi antisipasi pasti akan lebih cerdas. Nah, antisipasi itu dalam arti apa? Nah, kalau dalam hal pendekatan kesehatan di Indonesia, kita bisa lakukan dua hal. Dua-duanya sebenarnya tetap harus dilakukan ya. Kalau ada insiden contohnya, kita mesti harus reaktif kan otomatis. Atau dalam kata lain disebut dengan nama yang lebih halus yaitu responsif ya. Hilir udah pasti akan terjadi, ada akibat-akibat, ada kesakitan, ada apa, otomatis kita harus bereskan. Tapi in a mid term atau long termnya, short termnya mungkin kita take care hilirnya. Tapi in a mid term atau long termnya kita harus take care hulunya. Nah jadi kuratif mau tidak mau kan orang sakit. Hari ini banyak orang sakit. Makanya kenapa negara punya itikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan kan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Kuratif. Tapi kalau kita terus pendekatannya kuratif, padahal asuransinya sosial di mana membutuhkan gotong royong semua tertolong, artinya yang sehat harus menolong yang sakit, yang muda menolong yang tua, yang kuat menolong yang lemah, maka otomatis yang harus dilakukan adalah promotif preventif. Nah, jadi kita lihat di sini beratnya kita untuk menjadi Indonesia yang sehat dan kuat di masa depan, maka kita akan berfokus kepada ke yang kiri. Dan warisan pola hidup sehat selalu adalah kemandirian, bukannya ketergantungan. Ketergantungan biasanya kita selalu cari dari luar. Apa yang bisa saya pakai dari luar? Apa yang bisa menolong saya dari luar untuk membuat saya sehat? Tapi kalau pendekatan kemandirian adalah apa yang bisa saya lakukan dari dalam yang berhubungan dengan ulah perilaku kita. Makanya kenapa beratnya mahalnya di sini nih, karena masyarakatnya bersedia gak merubah ulah perilakunya untuk kita bisa take care akar permasalahannya. Tapi karena kita budayanya biasanya mentalitasnya instan, mau cepetnya aja, mau gampangnya aja, ya otomatis makanya kenapa kita arahnya semuanya hari ini pada kesini ya. Nah juga balik lagi kayak saya katakan tadi, kalau seandainya kita take care dari dalam, maka pendekatan kesehatan itu akan selalu mudah dan murah. Itu yang menjadi warisan atau legasinya. Tapi kembali lagi hari ini akan menjadi mahal dan susah untuk menjadi sehat kalau seandainya kita selalu mempertahankan budaya tidak mau belajar tentang sehat, karena memang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Kita tidak peduli dengan kesehatan kita ya. Jadi oleh sebab itu bukan hal yang bijaksana. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, pendekatan sehat itu selalu kalau kita berbicara yang namanya kualitas diri kita adalah kualitas komunikasi kita. Kualitas komunikasi kita adalah kualitas pertanyaan kita pada diri kita sendiri. Kualitas pertanyaan yang harus diarahkan kepada apa yang kita mau, bukan apa yang kita tidak mau. Yang kita mau cari sehat apa sakit, Des? Sehat. Masyarakat sehat atau masyarakat sakit? Masyarakat sehat. Masyarakat sehat sekali lagi, kembali lagi berarti sehat itu harus menjadi fokusnya. Apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi berfokuslah untuk apa yang bisa saya lakukan untuk mencari sehat. Bukan berfokus kepada apa yang bisa saya lakukan untuk berlari dari sakit. Paham ya teman-teman sekalian? Kita lihat di sini. Ini istilahnya
Focus on trying to find the light. Bukan berfokus untuk dwelling atau explaining why I am in the darkness. Paham ya teman-teman sekalian ya? Kurang lebih itu. Yuk kita lanjut lagi masuk. Jadi sekali lagi kalau hari ini kita berbicara penyakit itu disebabkan karena ada yang namanya kekurangan, defisiensi. Makanya kenapa orang sakit. Tapi ada juga yang namanya kelebihan, kebalikannya defisiensi, yaitu ketika terjadi keracunan. Termasuk juga olahraga. Makannya mungkin kebanyakan, jadi keracunan. Olahraganya kebanyakan overtraining, keracunan. Olahraganya kebanyakan akhirnya under recovering, akhirnya keracunan. Toxicity bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena heavy metal, polutan, bisa karena proses fooding, pembuatan makanan, bisa karena emotional toxicity, bisa karena energetic, radiasi, seperti hari ini ya kita semua serba online. Dan yang satu lagi, kalau kita berbicara yang namanya virus, bakteri, kuman, dan kawan-kawan yang disebut dengan patogen, dia masuk di dalam kategori toxicity yang disebut dengan namanya opportunistic. Artinya apa dari kata opportunistic? Dia yang mengambil kesempatan. Kesempatan kepada siapa? Kepada si host atau tuan rumah atau badan yang apa? Dia akan kesempatan opportunity-nya akan lebih tinggi kalau badannya lemah. Opportunity-nya akan menurun kalau badannya kuat. Makanya kenapa fokusnya kepada immune health. Makanya kenapa saya katakan di sini. Keamanan akan terselenggara kalau seandainya kita berfokus kepada keimanan dan keimunan. This is the real protokol kesehatan yang sesungguhnya dari dalam. Bukan protokol ketidakterjangkitan. Jadi kita lakukan protokol ketidakterjangkitan, kita kombinasikan dengan protokol kesehatan yang sesungguhnya. Yaitu adalah menjaga keimanan kita dan meningkatkan keimunan kita. Nah, sekali lagi teman-teman kita lihat. Kalau kita menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan, maka kalau bicara, teman-teman paling senang kan kalau berbicara hari ini, kalau ngomongin imunisasi, bicaranya tuh selalu efficacy. Efficacy itu artinya lebih kepada kayak kekuatan atau keampuhan daripada si strategi imunisasi tersebut. Ya, kadang-kadang efficacy terhadap obat, efficacy terhadap keterjangkitan, keampuhan keterjangkitan, keampuhan terhadap kesembuhan, dan keampuhan terhadap penularan. Ini semua teman-teman bisa lihat kalau kita menggunakan kata efficacy di sini, itu tuh semuanya hubungannya sebenarnya ada dengan kembali lagi kepada host. Karena kita selalu beranggapan bahwa obat yang terbaiklah, yang efficacy tertinggilah yang akan membuat saya sehat. Tapi kenyataannya obat yang terbaik, seperti saya bilang sama Desi misalnya, ceritanya ini. Saya punya ini pisau yang terbaik. Kalau saya berantem berarti saya akan menang sama orang. Kira-kira iya atau enggak? Hah? Iya. Yang satunya bisa bela diri, pisaunya mungkin lebih tumpul. Kira-kira yang menang siapa? Nah, jadi artinya yang mana? Artinya apakah udah pasti pisau yang paling tajam dia akan memenangkan? Belum tentu. Tergantung siapa yang memegang. Siapa yang punya kemampuan untuk menggunakan pisau tersebut. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, jadi maksud saya sekali lagi, kalau teman-teman pola hidupnya sehat, apapun obat yang diberikan kepada teman-teman, mau efikasinya rendah, badan kita akan tingkatkan keampuhan obat tersebut. Teman-teman boleh lihat di sini, keterjangkitan terjadi kepada siapa? Orang yang pasti lemah. Kalau orang yang sehat, berarti tingkat keterjangkitannya bisa kita turunkan nggak? Kita turunkan. Begitupun juga dengan berbicara kesembuhan. Coba kita lihat. Orang yang sembuh adalah orang yang imunitasnya lebih tinggi atau yang lebih rendah? Yang lebih tinggi. Yang punya pola hidup yang lebih sehat berarti angka percepatan kesembuhannya akan menjadi lebih tinggi. Begitupun juga kalau kita seandainya terjadi proses penularan atau menularkan atau ditularkan, hampir sebagian besar disebabkan karena kalau orang yang badannya sehat, yang gampang tertular atau menularkan, atau orang yang badannya biasanya sakit-sakitan, Des. Betul sekali. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa di sini hubungannya dengan yang namanya komorbiditas. 94,9% orang yang masuk rumah sakit gara-gara terjadinya musim infeksi hari ini karena terjangkit. Hampir sebagian besar memiliki yang namanya komorbiditas lebih dari 1 di kisaran antara 5 sampai 10.
Tekanan darahnya ternyata tinggi gak? Iya. Gula darahnya tinggi gak? Iya. Kandungan trigliseridnya tinggi gak? Iya. Kolesterolnya tinggi gak? Iya. Punya masalah dengan apa lagi? Jantungnya punya masalah? Iya. Punya masalah dengan apa lagi? Yang lainnya lagi. Itu lanjut semuanya di sini. Nah, pada saat itulah makanya ketika terjadinya yang namanya prematur kematian, kita bisa kembali lagi buat investigasi. Apakah benar sesungguhnya memang sebuah kesakitannya atau penyakitnya yang memang hebat, atau ternyata badan kita semua yang sejak Maret 2020 ini sampai sekarang sudah mau bulan November 2021 hostnya menjadi lebih lemah karena kita di rumah ngapain teman-teman? Lari ke apa aja coba? Fooding, drinking, smoking, drugging. Pada saat itulah makanya kenapa kita investigasi. Sebuah kematian terjadi, apakah benar disebabkan karena direct causation, disebabkan langsung oleh si virusnya sendiri, atau ternyata ada korelasi karena ternyata kita punya berbagai masalah ini. Atau ternyata hanya sebuah asosiasi saja yang kita bilang jangan-jangan gara-gara itu. Atau ternyata yang paling sering adalah kita justru menebak dan bahkan menuduh seseorang gitu. Tuh kan lihat kan dia mati gara-gara itu dan sebagainya. Jadi teman-teman sekali lagi kita punya kecerdasan, kita boleh berinvestigasi dalam segala hal. Termasuk dalam kita berinvestigasi terhadap ulah perilaku kita dalam urusan kesehatan. Ya teman-teman. Makanya kenapa nanti kita ambil kebermanfaatannya atau hikmahnya, kita bilang iya ya. Kalau seandainya saya mulai merubah ulah perilaku kita bisa mengurangi potensi keterhindaran tersebut gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang mau kita kampanyekan selain kita selama ini sudah mengkampanyekan yang namanya protokol ketidakterjangkitan. Kita kampanyekan protokol kesehatan yang sesungguhnya, yaitu adalah mengajak masyarakat untuk punya pola hidup sehat. Di satu sisi kita boleh mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan, tapi di sisi lain kenapa kita tidak mengagungkan kehebatan tubuh sendiri? Istilahnya kita punya kemampuan, punya skill untuk punya bela diri. Apa yang kita lakukan? Dengan pay attention terhadap gerak. Apakah gerak mulut dari cara makan kita? Apakah gerak badan? Kalau ini kita ngomongin tentang aktivitas olahraga ya, bisa melatih kekuatan jantung, bisa melatih kekuatan otot rangka yang nanti hubungannya dengan tulang, yang nanti hubungannya dengan minimalisasi lemak, nanti hubungannya dengan kemampuan organ tubuh kita untuk jadi lebih optimal, dan juga gerak dalam hal pikiran dan nafas juga ya. Opsi cara pandang yang menguatkan hati, bukan yang melemahkan. Seperti hari ini apa yang dilakukan sama kita teman-teman, kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan karena ketidakikhlasan kita untuk menerima ketidakpastian akan masa depan. Akhirnya yang terjadi adalah teman-teman ya, stres menjadi penyebab nomor 2 selain obesitas, menjadi komorbiditas, daripada akhirnya nggak terselamatkan lah orang dalam situasi hari ini ya. Apalagi juga dengan kejadian-kejadian seperti terjadinya economic illness, social dan budaya illness. Akhirnya terjadi yang namanya mental illness yang mengarahkan kita kepada yang namanya depresi imunitas. Dan akhirnya apa? Terjadinya prematur kematian. Nanti yang akan mengambil kredit siapa? Ya si virusnya lagi deh yang ngambil kreditnya ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. Kita bersyukur kita mendapatkan fasilitas yang baik ya, yang membantu kita ya. Bersyukur misalnya mungkin negaranya membantu kita, mungkin sahabat, saudara, keluarga. Tapi kembali lagi, kalau kita bersedia merubah ulah perilaku kita akan lebih menyenangkan. Apa aja yang kita bisa lakukan teman-teman kalau bicara kampanye? 1, kita kampanye latihan beban. Itu yang udah paling sering, karena latihan beban hubungannya dengan yang namanya triangle antara yang namanya otot, tulang, dan lemak. Itu yang disebut dengan namanya kayak gini ya, triangle-nya ya, atau segitiganya. Otot, tulang, lemak. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya rendah. Otot nggak dikencangkan atau akhirnya ototnya berkurang, terjadi yang namanya tulang yang lemah. Tulangnya lemah, geraknya sedikit, metabolismenya lambat, pembakaran kalorinya lambat, akhirnya lemaknya naik dan selanjutnya. Jadi sekali lagi teman-teman kita bisa lihat di sini, makanya kenapa terjadi yang namanya osteosarkopenia, obesitas dialami oleh kita semua. Terutama teman-teman kita semua yang
menjadi atau memiliki komorbiditas dan akhirnya harus kena di musim infeksi ini. Penyebabnya nggak jauh-jauh dari sini teman-teman sekalian. Kita lihat. Gara-gara masalah ototnya hilang, nggak pernah dilatih, otot rangkanya, maka tulangnya lemah, osteo, lemaknya meningkat, lemak menggambarkan yang terjadi yang namanya penyakit-penyakit metabolisme. Yang dikenal dengan namanya sindroma metabolisme atau sindroma X. Yang sebenarnya kata lain daripada si komorbiditas tadi, ya. Jadi teman-teman sekali lagi kita lihat, kampanye lain yang bisa dilakukan hari ini adalah apa? Membuat Indonesia sehat dan kuat. Yuk kampanye jantung sehat. Makanya sekarang ada teman-teman ngajakin olahraga, aktivitas, saya rasa itu satu hal yang bagus. Ayo berapa ribu step gitu ya atau apa, itu saya rasa satu hal yang baik. Mungkin pakai jamnya atau apanya, gadgetnya silakan. Ini sesuatu yang bagus yang terus kita bisa lanjutkan ya, udah dilakukan. Lalu selain itu juga melakukan aktivitas latihan beban dengan menggunakan tubuh sendiri. Nah, ini yang sering saya kampanyekan kepada biasanya teman-teman karyawan di perusahaan-perusahaan yang kalau seandainya kadang-kadang saya suka memberikan masukan-masukan pada saat mereka punya kegiatan event. Yuk, setelah sholat, kita lakukan aktivitas gerakan yang sederhana. Ibu-ibu mau apa? Mau plank aja? Boleh, 1 set atau 2 set. Ibu-ibu mau push up di tembok aja? Boleh. Ibu-ibu mau duduk, bangun, berdiri, mau melakukan squat. Jadi membayangkan kalau kita bilang kita punya kampanye 100 push up, kalau bapak-bapaknya melakukan push up 20 kali sekali jalan atau 10 kali 2 set, 2 kali jalan setiap sholat, maka 100 push up challenge sudah terpenuhi. Apa yang terjadi teman-teman? Resistensi insulinnya berkurang, sensitivitas insulinnya meningkat. Yang tadinya prediabetes akhirnya kembali normal. Yang tadinya diabetes tipe 2 jadi turun, jadi prediabetes lagi, jadi mundur lagi. Karena apa? Karena rajin latihan ini. Ini adalah berbagai hal yang bisa kita kampanyekan. Kampanye lain adalah kampanye yang berhubungan dengan makanan. Kenapa kita kalau bisa mengkampanyekan banyak hal dalam hal proteksi ketidakterjangkitan, kenapa tidak mengkampanyekan juga untuk misalnya kampanye makan sayur? Kampanye dekat dengan alam, mengkonsumsikan makanan-makanan yang alami, yang organik. Kampanye untuk minum air putih yang cukup. Mungkin kampanye untuk meningkatkan konsumsi protein kita, karena kebanyakan dari kita pasti kekurangan protein. Protein dari katanya protos adalah yang utama menjadi zat pembangun di dalam tubuh kita. Selain itu juga kita bisa kampanye makan lemak yang sehat, misalnya yang kita bisa dapat dari ikan, dari kuning telur, bisa kita dapat dari alpukat, bisa dapat dari berbagai hal, ya. Selain itu juga kita boleh menerapkan yang namanya reward, artinya penghargaan, atau penalti yang namanya hukuman gitu ya. Tapi kita kadang-kadang dalam hal kebijakan kesehatan, kadang-kadang kita lupa menerapkan itu. Justru yang selalu kita berikan reward malah orang yang punya punya budaya sehat yang rendah. Contohnya misalnya kayak di karyawan yang sakit-sakitan terus, akhirnya justru perusahaannya malah bantu nolongin terus. Kayak di BPJS Kesehatan ya, misalnya sebagai penyelenggara punya program jaminan kesehatan nasional kan, Kartu Indonesia Sehat, biayanya operasi bisa sampai puluhan bahkan ratusan juta dibiayai oleh negara. Negara membiayai mereka. Tapi orang yang sehat yang menolong nggak pernah diberikan reward atau apa, nggak ada. Padahal penalti itu selalu sama rewardnya kan gitu ya. Kita selalu merasa seolah-olah tuh kan kamu untung kan, kamu sakit, kamu dibayarin. Sakit itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, rasanya tidak enak, harus bayar pula. Meskipun dibayarnya juga nggak enak teman-teman. Jadi bukan hal yang menyenangkan sebenarnya bagi kita ya. Jadi sekali lagi di area publik maupun di area swasta, kalau teman-teman bisa lihat sebagai contoh ya, misalnya kita lihat asuransi gitu ya. Kalau teman-teman kita lihat asuransi dipakai ya, di swasta punya asuransi ya, di publik, di company publik juga punya asuransi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, asuransi itu biasanya dipakai buat sakit kan selalu kan? Kartunya dipakai buat kalau sakit. Memungkinkan nggak kalau suatu saat kartunya bisa dipakai buat sehat, preventif dan promotif. Bukan hanya ceritanya Kartu Indonesia Sehat itu bekerja sama berbagai klinik, berbagai kesakitan. Kenapa nggak juga bekerja sama dengan berbagai kesehatan? Mumpung mereka belum sakit, kita kasih dia sarana fasilitas olahraga untuk dibayari oleh negara, untuk akhirnya tidak terjadi kesakitan tersebut. Biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan
biaya kesakitan karena operasi dan sebagainya terlalu mahal. Makanya kenapa negara suatu saat nanti akan defisit kembali gitu. Makanya kenapa di sini asuransi bukan cuma buat sakit tapi asuransi juga buat sehat. Ini yang bisa dilakukan. Ini hanya ide-ide aja. Makanya teman-teman ya, nggak berkenan jangan didengerin. Selanjutnya adalah tingkatkan fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan makanan sehat, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita berbicara makanan sehat tuh biasanya datangnya dari kantin, biasanya dari rumah makan, biasanya dari kafe, biasanya dari warung, biasanya dari stand atau dari booth gitu ya. Nah, yang biasanya ada di mana? Kadang-kadang di kantor. Pasti kan kadang-kadang di kantor kan ada ya. Ada kantin, ada warung. Makanannya apa di sana? Biasanya susah, makanan sehat nggak ada di sana. Di sekolah misalnya, sekarang kan banyak kantin-kantin juga kan di sekolah. Mungkin nggak ada stand makanan yang sehat yang ada di sana. Gitu. Di kompleks-kompleks perumahan pun juga sama. Kan selalu kan jajanan terus kan yang rame, seolah-olah kayaknya menyenangkan. Tapi kenapa nggak ada jajanan yang sehat juga? Selain itu juga di tempat ibadah pun juga sama. Kadang-kadang banyak jualan-jualan makanan. Kenapa nggak sekali waktu jualan makanan-makanan yang sehat? Yang relate kepada mengoptimalkan kualitas kesehatan masyarakatnya. Selain itu juga ya tadi di rumah sakit, di tempat hiburan dan sebagainya juga sama. Jadi selalu ada porsi makanan-makanan yang enak, nggak ada masalah. Tapi makanan sehat pun juga bisa enak gak, Des? Bisa, kenapa tidak? Dan mereka harus bisa ditempatkan di sana. Jadi bayangkan di kantor kementerian apa, di kantor mungkin TNI AD, mungkin di sekolah, misalnya di salah satu sekolah SMA negeri apa, ternyata kantinnya jualan makanan sehat. Kenapa tidak? Nah, selain itu juga adalah penyediaan fasilitas olahraga. Nah, ini kalau kita ngomongin misalnya kayak bisa, ya mungkin sekedarnya aja, mungkin ada tempat senam, mungkin ada gym, mungkin lapangan bulu tangkis, mungkin ada apa, meja pingpong sekalipun aja, bisa dilakukan di mana-mana. Ya, teman-teman udah tahu ya, di hotel biasanya ada sarana fasilitas tersebut, di motel ada. Kadang-kadang kita bisa juga di tempat-tempat pertemuan, di kelurahan, di kecamatan. Bahkan sekarang ini kadang-kadang di tempat-tempat umum ya, kayak seperti misalnya di taman-taman bermain di luar ya. Kita banyak berbagai hal di, apakah itu di kabupaten, di kota madya, ataukah mungkin juga di berbagai hal. Itu ada tempat-tempat, lapangan-lapangan yang bisa dijadikan sebagai tempat. Kalau seandainya sedikit fasilitasnya, ya mungkin bisa bikin misalnya fitness center dan sebagainya. Bahkan kalau teman-teman tahu, sekarang ini bukan di pusat rehabilitasi, kalau apa namanya, di penjara juga fasilitas olahraganya juga sangat baik ya. Jadi itu satu hal yang bagus sebenarnya ya, yang kita bisa lakukan di tempat lain. Nah, reward pun juga sama. Jadi kita bisa memberikan reward, penghargaan kepada kabupaten tersehat, kota tersehat, provinsi tersehat. Dengan indikatornya kita pakai apa parameternya, Des? Kita parameternya kita balikin. Ketika klaim-klaim BPJS Kesehatan yang selama ini membengkak, semakin kabupaten ini memakainya semakin kecil, maka pada saat itulah apakah nanti Kementerian Olahraganya yang memberikan penghargaan, apakah Kementerian Kesehatan yang memberikan olahraga, atau bahkan dari presidennya langsung memberikan penghargaan. Ini adalah sesuatu yang menyenangkan ketika kalau teman-teman tahu, kadang kebersihan diberikan penghargaan kan? Kadang kepinteran, kecerdasan diberikan penghargaan. Bahkan kecantikan aja diberikan penghargaan kan? Kenapa nggak kesehatan diberikan penghargaan kalau memang kita berniat untuk menciptakan masyarakat yang sehat? Kita nggak pernah memberikan penghargaan kepada kota tersehat gitu, nggak ada kan di Indonesia. Yang ada kan kota terbersih, nanti ada lagi kota apa lagi yang lain-lainnya. Kenapa tidak? Gitu. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat segalanya tidak bisa diraih. Begitupun juga dengan karyawan. Teman-teman bisa lihat apakah karyawan dalam hal ini aparatur negara ya, yang biasanya pegawai negeri ya, atau karyawan-karyawan swasta gitu, yang kadang-kadang biasa dia memakai klaim asuransi untuk fasilitas kesakitan. Nah, tapi ketika karyawannya tadi sudah bekerja di sana puluhan tahun dan ternyata klaim asuransinya dia nggak pernah pakai, bukankah menyenangkan ketika atasannya memberikan reward penghargaan? Bukannya kebalikan, yang sakit-sakitan, yang merugikan perusahaan, malah yang diberikan terus manfaatnya. Kenapa nggak juga sebaliknya memberikan kebalikannya? Jadi apa yang dilakukan? Mungkin bisa kasih 1 kali gaji, atau tambahan gaji, atau kenaikan gaji. Mungkin bisa diberikan fasilitas dari kantor, misalnya boleh mobilnya jadi naik kelas, atau motornya jadi naik kelas, atau bisa diberikan tunjangan lain, misalnya jadi akhirnya biasa diberikan tunjangan beras berapa kilo, jadi nambah lagi, atau kurang lagi dengan apa diganti yang lain, atau memberikan sertifikat sebagai satu simbol
bahwa dia adalah karyawan sehat gitu, yang nanti sertifikat itu nanti bisa dipakai untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dia, terutama kemudahan-kemudahan yang berhubungan dengan misalnya kepengurusan surat-surat atau apa. Nah, ini hubungannya nanti dengan kayak urusan perpajakan, yaitu adalah ketika segala sesuatu yang berhubungan untuk meningkatkan kesehatan lebih dimudahkan. Kebalikan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesakitan lebih ditingkatkan. Ya, kita pelan-pelan sudah melakukannya, misalnya kayak cukai rokok jadi akhirnya jadi lebih, kayak minuman keras juga lebih. Nah, sebenarnya boleh mulai lari lagi ke biasanya makanan-makanan yang kandungan kalorinya terlalu tinggi gitu ya. Nah, selain itu juga kita mengadakan berbagai event-event kegiatan teman-teman sekalian. Nah, ya kayak body transformasi diadakan di mana? Di kementerian, diadakan di mana, kayak kita kemarin ngadakan di kantor pusat BPJS Kesehatan, ya kan, jadi bikin body transformasi. Nah, ini juga kita harus berikan rewardnya itulah nanti akan berhubungan dengan karir dia di kantor tersebut. Bukankah menyenangkan kan, akhirnya dari company-nya benar-benar punya itikat tersebut. Nah, bayangkan kalau yang melakukan itu adalah memang negaranya, teman-teman sekalian. Kita coba gimana caranya mengatasi polisi gemuk gitu. Kita caranya gimana nggak boleh ada tentara yang sakit. Gimana caranya kita bikin dokter nggak boleh dokter gemuk yang sakit-sakitan tapi dokter sehat. Jadi ada kampanye program kompetisi dokter sehat. Ada kampanye program polisi gemuk. Harus kurus langsing jadinya ya. Ada kampanye program tentara kuat gitu ya, bukannya sakit. Ada kampanye pelajar atletis misalnya kayak gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya teman-teman sekalian? Ini hanya sekali lagi hanya masukan aja di malam minggu yang nggak usah didengerin. Mendingan ngedate aja daripada dengerin si Adere lagi Jadi sehat itu teman-teman sekalian, kenapa nggak kita jadikan sebagai yang namanya sebuah perilaku yang kita jadikan sebagai panutan, sebagai prestasi. Selama ini kan prestasi itu kan kaya gitu, prestasi itu cantik, prestasi itu pinter. Kenapa nggak sehat juga kita asosiasikan sebagai yang namanya sebuah prestasi. Nah, di sini yang tadi saya katakan tadi, kayak pajak dalam segala hal apapun juga, termasuk pajak usaha, misalnya perizinan dan sebagainya, segala hal yang berhubungan dengan sehat bisa lebih dimudahkan, ya. Segala yang berhubungan dengan sakit, mungkin yang berkontribusi terhadap kesakitan masyarakatnya, boleh mungkin bisa ditingkatkan. Nah, jadi teman-teman ini bisa subsidi silang di sana. Nah, jadi teman-teman di sini kondisi sehat seseorang itu pun juga bisa dijadikan indikator. Misalnya karena dia sehat, dia jarang pakai BPJS-nya, dia ini apa. Jadi nanti pada saat dia mau memperpanjang si SIM-nya misalnya, ternyata dia nggak perlu harus membayar sesuatu yang lebih mahal. Sedangkan kebalikannya, kok dia selalu merugikan negara terus ya, sakit-sakitan tiap tahunnya dan sebagainya. Akhirnya nanti perpanjang SIM atau STNK jadi harganya sedikit lebih mahal misalnya gitu. Atau juga mungkin berbagai kegiatan-kegiatan usaha teman-teman ya, yang berhubungan misalnya dia bikin warung yang menyehatkan gitu ya, atau mungkin dia mengimport misalnya makanan-makanan atau alat-alat atau barang-barang yang membantu berkontribusi untuk menyehatkan masyarakatnya bisa dipermudah. Kebalikannya kalau barang-barang yang akhirnya mengarahkan kita pada kesakitan jadi bisa lebih ini. Nah, jadi kurang lebih itu. Selain itu juga tadi kembali lagi masuk lagi ke kampanye budaya di kantor ya. Misalnya salah satu yang saya ambil contohnya, saya pernah datang ke kantor Kodiklat TNI AD. Itu waktu saya datang di jam 10 pagi, itu mendadak bunyi sirine, itu jam 10 pagi. Kebetulan salah satu komandannya itu adalah orang yang sangat antusias terhadap kesehatan ya, Pak Putranto. Itu jam 10 semuanya pada push up itu. Semuanya jadi push up. Jadi itu salah satu kampanye yang luar biasa kalau bayangkan kalau di seluruh kantor melakukan hal tersebut gitu ya. Termasuk juga di sekolah dan sebagainya. Bukan berarti harus push up ya, tapi kira-kira seperti itu, bisa dengan senam, bisa apa. Di BPJS Kesehatan pun juga di kantornya juga melakukan hal tersebut kalau nggak salah di jam 10 sama jam 3 siang. Jadi ada sirine bunyi, teman-teman melakukan aktivitas gerak. Jadi bisa plank, bisa ada yang squat, ada yang apa. Ini satu hal yang sangat baik ketimbang daripada kita hanya sekedar setiap hari Jumat pagi kita senam bersama gitu loh. Mendingan sesuatu yang kecil tapi berulang-ulang daripada sesuatu yang gede tapi cuma seminggu sekali ya. Terlepas daripada itu bisa dilakukan. Lalu selanjutnya lagi tadi yang seperti saya katakan tadi, membayangkan menu sehat. Jualannya junk food loh. McDonald, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Tapi kenapa enggak kalau kedepannya nanti setiap restoran yang ada, termasuk restoran Padang di Indonesia,
juga punya menunya dari dia, menunya yang sehat. Sehingga jadi orang-orang yang diabetes, orang-orang yang hipertensi, orang-orang yang punya masalah itu, dia bisa lihat, ada menu sehatnya. Atau mungkin ada menu kayak plant-based dietnya, ada menu apanya, silakan aja. Jadi ada satu itikat untuk kreatif menciptakan menu tersebut di setiap hampir semua jenis-jenis makanan gitu. Kenapa tidak? Terlepas daripada makanannya sendiri, bahkan ceritanya itu adalah is ice cream parlor. Tapi nanti ada yang sehatnya, ya kan? Ternyata es krimnya ada kandungan herbalnya, mungkin ternyata nggak pakai gula dan sebagainya. Kenapa tidak? Bayangkan kalau itu dijadikan sebuah kebijakan bahwa semua restoran itu harus ada makanan sehat, karena memungkinkan kepada seluruh warganya untuk bisa punya akses, untuk bisa mendapatkan makanan sehat di mana saja. Kenapa tidak ya, gitu ya. Lalu selain itu juga tentunya, nah ini kembali lagi, pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Jadi saya bersyukur mendapatkan kesempatan dengan teknologi yang ada hari ini memungkinkan saya untuk bisa berpartisipasi misalnya dalam YouTube ini misalnya, atau dalam Instagram ini bisa berbagi kepada teman-teman. Makanya kenapa saya coba edukasi, karena edukasi hubungannya nanti dengan pemahaman. Pemahaman hubungannya dengan proses perjalanan kita dalam pola hidup sehat akan lebih menyenangkan. Dengan suka hati bukan dengan susah hati. Dengan pertemanan hati bukan dengan perlawanan hati. Nah makanya kenapa kita bisa mulai tidak hanya dengan orang-orang pribadi yang kita lakukan atau saya lakukan dan teman-teman lakukan, tapi negaranya juga mengendorse upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya dengan perubahan kurikulum di sekolah tentang yang namanya ilmu olahraga dan kesehatan yang lebih tajam lagi, yang berhubungan biasanya dengan apa? Berhubungan dengan pola hidup sehat. Tidak hanya sekedar hanya hafal dalam hal panjangnya lapangan bulu tangkis, tingginya net volley, atau panjangnya atau ring basketnya harus berapa, lalu mungkin berapa orang, jumlah ini apa, aturan-aturan dalam sebuah pertandingan. Bagi teman-teman yang memang mau ke sana nggak ada masalah. Tapi kalau bisa yang namanya bicara kurikulum kesehatan atau olahraga itu, kalau bisa itu akan menjadi satu modal bagi kita untuk nanti ke depannya. Setelah kita lulus SMA misalnya, itu jadi satu modal yang luar biasa gitu. Justru anak-anak kita yang muda inilah dia punya kecerdasan kesehatan yang tinggi, makanya percaya nanti begitu mereka dewasa, begitu mereka mengambil alih ya kita semua, mereka punya kebijakan-kebijakan yang jauh lebih menyehatkan lagi. Kenapa tidak ya? Jadi adanya satu hubungan yang sejahtera, yang baik, yang bagus antara, kalau istilahnya Departemen Pendidikan satu bertemu dengan Departemen Kesehatan, berkoordinasi dengan Departemen Olahraga, mereka ketemu semuanya. Saling berkoordinasi aja. Kenapa? Karena pendidikan, karena hubungannya dengan edukasi. Kesehatan hubungannya dengan kesehatannya sendiri. Ya, kita atasi. Preventif, promotif. Hubungannya dengan olahraga karena aksinya. Tiga-tiganya ini. Dan last but not least, terakhir, mudah-mudahan sarana fasilitas olahraga seperti gym ya. Nah, kalau ini pesan sponsor nih teman-teman ya, biar teman-teman tahu. Jadi sarana olahraga seperti gym itu sesungguhnya adalah dikenal dengan namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, atau yang dikenal dengan namanya pusat kesehatan masyarakat sesungguhnya, yang harusnya menjadi ujung tombak daripada sebuah kesehatan, karena dialah yang melakukan yang namanya flattening the curve tersebut. Orang yang pergi ke gym, yang tadinya ngerokok jadi berhenti ngerokok, yang tadinya gemuk jadi kurus, yang tadinya ketergantungan obat jadi tidak ketergantungan obat, yang tadinya mudah terjangkit jadi tidak terjangkit. Bukan kebalikannya, justru dianggap sebagai tempat menjangkiti orang lain gitu ya, salah paham di sana. Nah, justru di tempat inilah justru imunitas itu dilakukan. Di sarana fasilitas olahraga, sport center, fitness center, lapangan olahraga, di sanalah justru kita menggali kehebatan, kecerdasan, keagungan tubuh kita sendiri. Biarlah berikan kesempatan itu, bukan seperti hari ini, ibaratnya malah ditutup-tutupin gitu. Jadi kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah akhirnya teraplikasi dengan polisinya yang kadang-kadang justru salah kaprah. Ya, jadi saya rasa mungkin menyenangkan kalau seandainya hal itu bisa dilakukan. Dan apa yang terjadi seperti hari ini, harapannya satu saat nanti sarana olahraga tersebut, ya, fasilitas olahraga termasuk juga gym dan sebagainya yang menjadi basic dasar daripada pola hidup sehat, itu sudah tidak masuk lagi di Departemen Kepariwisataan seperti yang terjadi hari ini. Di mana akhirnya banyak sarana-sarana olahraga yang tidak punya kemampuan untuk membayar pajak yang begitu besar, karena itu hubungannya dengan pariwisata dan hiburan. Justru harusnya mereka masuk di Departemen Pendidikan, masuknya di Departemen Kesehatan, atau masuknya di Departemen Olahraga.
Itu cita-cita yang mungkin saya harapkan ke depannya bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman saya nanti yang punya otoritas, punya wewenang untuk bisa merubah kebijakan tersebut, ya. Karena salah paham ketika akhirnya kita semua yang berkeinginan untuk ikut menyehatkan masyarakat, tapi kita sendiri justru malah yang akhirnya runtuh atau gugur seperti yang terjadi yang saya dan teman-teman rasakan hari ini. Semoga curhat saya hari ini bisa ada berkenan dan mungkin bisa jadi ide bagi teman-teman untuk kita bangun kembali. Yuk ya, Indonesia dan yang sekarang ini lagi sakit-sakitan dan lemah, kita jadikan menjadi Indonesia yang kuat dan sehat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman. Thank you.